teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang the United Kingdom's exit from a new partnership with the European Union. Sebelumnya, kita perkenalan anggota kelompok dulu ya. Yang pertama ada Syaweli Hanim, Kuntum Khaira Ummah, Agus Kurniawan, Alif Dafa Hilmi, dan Selvia Rahayu. Langsung saja kita mulai ya. European Union adalah salah satu bentuk organisasi terbesar dunia yang berisikan sebagian besar negara-negara di Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antar pemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota. Dan bidang-bidang lainnya, lembaga-lembaga organisasi yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organisasi penting di dalam Uni Eropa adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Di samping itu, terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggotanya. Sejarah Uni Eropa. Pada 9 Mei 1950 menjadi awal yang baru. Menteri Luar Negeri Prancis saat itu Robert Schuman mengusulkan pembentukan administrasi bersama Prancis-Jerman di sektor batubara dan baja. Dalam pembahasannya, mereka juga mengundang negara-negara Eropa lain yang tertarik dengan gagasan itu. Setahun kemudian, terbentuklah European Coal and Steel Community atau Asosiasi Eropa untuk Batubara dan Baja, yang di Jerman lebih dikenal dengan sebutan Mountain Union. Pada 18 April 1951, ditandatangani Perjanjian Paris yang memuat 100 pasal untuk pertama kalinya sejak akhir Perang Dunia II. 6 negara yang pernah bermusuhan sengit di masa perang membentuk sebuah asosiasi perdagangan. Negara-negara itu adalah Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, Belgia, dan Belanda. Inilah organisasi yang menjadi cikal bakal Uni Eropa. Pada 1954, 6 negara yang tergabung dalam ECSC menandatangani Perjanjian Roma dan membentuk European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Tujuan EEC adalah membentuk pasar bersama. Pihak-pihak penandatangan sepakat untuk menghapus bea impor dan berbagai jenis pajak serta regulasi dalam transaksi ekonomi. Pada 1973, bergabunglah Inggris, Irlandia, dan Denmark. Kemudian, pada 1980-an, datang Yunani, Spanyol, dan Portugal. Dengan berakhirnya Perang Dingin, berakhir pula konflik antara Blok Barat dan Blok Timur. Jerman berhasil melaksanakan penyatuan kembali dan Uni Soviet runtuh. Banyak negara yang sebelumnya berada di bawah Federasi Uni Soviet lalu membentuk negara sendiri. EEC kembali mengalami pembaruan dan perluasan besar. Pada 1 November 1993, negara-negara EEC menyepakati Perjanjian Maastricht untuk membentuk Uni Eropa. Dalam perjanjian itu, disetujui kerjasama dalam bidang peradilan dan keamanan dalam negeri. Selain itu, di Maastricht disepakati juga pembentukan mata uang bersama, yaitu euro. Hingga saat ini, banyak negara yang telah masuk ke organisasi ini hingga mencapai 27 negara. Alasan UK keluar dari Uni Eropa. Pertama, Inggris telah bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MFE sejak tahun 1973. Selama 27 tahun tersebut, Inggris telah mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara anggota MFE yang dengan rata-rata 30 juta pound sterling per hari. Sebaliknya, neraca perdagangan Inggris mengalami surplus dengan setiap benua di dunia. Kedua, pada tahun 2010, kontribusi kotor Inggris pada anggaran Uni Eropa mencapai 14 miliar pound sterling. Padahal,
Inggris hanya bisa menyimpan 7 miliar pound sterling setahun dengan seluruh pengeluaran pemerintahan. Ketiga, angka yang tercatat di Komisi Eropa. Biaya tahunan regulasi Uni Eropa lebih besar daripada keuntungan dari pasar tunggal dengan 600-180 miliar euro. Keempat, kebijakan pertanian bersama. Membebankan setiap keluarga biaya sebesar 1.200 pound sterling per tahun karena tagihan makanan menjadi lebih tinggi sejak Inggris masuk Uni Eropa. Kelima, jika berada di luar kebijakan perikanan umum Uni Eropa, Inggris bisa mengembalikan kendali atas perairan hingga 200 mil dari garis tengah. Inggris pun dapat mengambil sekitar 65% saham Laut Utara. Keenam, analisis mendalam oleh Departemen Kehakiman Federal Jerman menunjukkan bahwa 84% dari undang-undang di negara yang berasal dari Uni Eropa bukan dari domestik Inggris. Ketujuh, di luar Uni Eropa, Inggris akan bebas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan yang jauh lebih liberal dengan negara-negara dunia ketiga daripada di Uni Eropa. Selama ini, Inggris harus berdagang di bawah tarif eksternal umum. 8. Negara-negara dengan PDB per kapita tertinggi di Eropa, Norwegia, dan Swiss. Keduanya memiliki ekspor yang lebih proporsional ke Uni Eropa, lebih besar dengan tingkat ekspor Inggris ke Uni Eropa. 9. Di luar Uni Eropa, Inggris bisa menerapkan deregulasi, lebih kompetitif, dan mereka bisa menikmati dunia luar. 10. Inggris dapat lebih demokratis, karena Inggris dapat menjalin kerjasama bisnis maupun perdagangan bersama negara yang bukan berasal dari Uni Eropa. Keputusan Inggris untuk bermitra dengan Uni Eropa. Pertama, meskipun keputusan keluarnya Inggris dari kedaulatan Uni Eropa pasca referendum Brexit telah berlaku, Inggris tetaplah memainkan peran utama sebagai aktor dari kebijakan luar negeri dan keamanan global. 2. Inggris memiliki peran utama dalam NATO, bersama dengan Uni Eropa sebagai mitra dalam aspek keamanan regional. 3. Inggris akan tetap menjadi kekuatan global dan akan terus bekerja dengan mitra Uni Eropa untuk mengatasi tantangan bersama, baik dalam tantangan politik, ekonomi, keamanan, maupun tantangan lainnya. 4. Inggris ingin menghindari adanya kerugian di salah satu pihak. Oleh karenanya, baik Inggris maupun Uni Eropa harus mempertimbangkan segala kebutuhan untuk menetapkan kebijakan baru bagi kemitraan strategis di antara keduanya. 5. Inggris yakin bila ia dan Uni Eropa dapat mencapai kesepakatan positif tentang kemitraan keduanya di masa depan, karena hal tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi Inggris maupun bagi Uni Eropa, dan Inggris akan mengupayakan terwujudnya negosiasi tersebut. Dampak keluarnya UK dari Uni Eropa. Pertama, membuat UK mendapat kebebasan untuk membuat kesepakatan dagang dengan negara non-Uni Eropa. 2. UK memiliki kekuatan penuh dalam pengelolaan ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keamanan sesuai standar UK sendiri, karena sebelum keluar dari Uni Eropa, UK memakai standar dari Uni Eropa. Ketiga, UK bebas untuk menyambut imigran dari non-Uni Eropa dan dapat menutup pintu bagi imigran Uni Eropa yang tidak memiliki kualitas, karena kebijakan Uni Eropa yang membuat bebasnya imigran Uni Eropa untuk berimigrasi ke negara dalam anggota Uni Eropa tanpa penolakan. 4. UK dapat mengambil penuh kendali hukum sendiri. Hal ini menguntungkan UK karena dapat mengatur hukum yang berlaku tanpa adanya aturan dari pihak lain. Analisis keputusan UK bermitra dengan Uni Eropa. Dari keputusan-keputusan yang diberikan Inggris kepada Uni Eropa merupakan bentuk dari negosiasi setelah mereka keluar dari Uni Eropa. Hal tersebut karena Inggris sangat menjaga komitmen yang antara Inggris dan UE, di mana dalam keputusan RUU untuk menghapus European Communities Act 1972. Badan hukum yang ada akan menjadi hukum domestik bagi Inggris. Dengan demikian, hubungan mereka tidak terputus dan masih bisa terjaga seperti biasanya. Selain itu, Inggris menjaga pandangan para decision maker, di mana dari sebuah keputusan Inggris, mereka menyatakan bahwa Inggris akan terus membangun konsensus nasional seputar posisi negosiasi bersama aktor lain seperti pemerintah, parlemen, dan lain-lain.
Selain itu, Inggris akan mengubah regulasi terkait hak-hak pekerja yang dimiliki oleh Uni Eropa di pemerintahannya sendiri, seperti penetapan cuti bagi pegawai selama 4 minggu pada undang-undang milik Uni Eropa menjadi 5,5 minggu dalam undang-undang di Inggris. Hal ini membuktikan bahwa keputusan Inggris memiliki dynamic approach karena sistem Inggris akan terus mengalami perubahan di masa setelah mereka keluar dari Uni Eropa. Adapun intensitas komitmen Uni Eropa dan Inggris berbeda, di mana Inggris menginginkan pemerintahan yang demokratis karena mereka akan dapat menjalin kerjasama dengan negara lain dalam jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negaranya. Selain itu, Inggris dapat meningkatkan kekuatan komitmen bersama Uni Eropa meskipun Inggris telah keluar dari Uni Eropa. Sedangkan Uni Eropa sangat bergantung pada komitmen yang terletak pada sistem pemerintahannya, di mana mereka memilih untuk berbisnis bersama negara yang tergabung dalam Uni Eropa tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh hasrat yang telah mendarah daging ataupun berasal dari opini publik terhadap mereka. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.